Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Sebelum jajan atau sesudah jajan, jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, baik, sebelum mulai pelajaran, dirapikan dahulu bangkunya. Baik, kalau sudah rapi, Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini. Namun, sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sudah selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Bella Sungkawa Yanuarianti, hadir? Hadir. Novia Amelinda, hadir? Bagus Abdurrahman, hadir? Hadir. Oke, sepertinya hadir semuanya ya. Alhamdulillah, semuanya hadir. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu nggak nih apa pertumbuhan, apa perkembangan? Boleh? Ya, betul. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran makhluk hidup yang sifatnya tidak dapat kembali lagi. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Nah, pada makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel, pertumbuhan ditunjukkan oleh bertambah besarnya sel tersebut. Nah, sedangkan pada makhluk hidup yang tersusun oleh banyak sel, pertumbuhan disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran sel-sel penyusun makhluk hidup. Nah, itu sebabnya hewan dan manusia itu memerlukan makan. Ada yang tahu nggak mengapa? Oke, ya benar, karena untuk pembentukan atau pembesaran sel-sel pada makhluk hidup. Nah, sekarang pada tumbuhan. Bahan-bahan tersebut didapat melalui apa sih? Gitu ya, ada yang tahu? Ya, benar, melalui fotosintesis dan pengambilan unsur mineral dari tanah. Begitu ya, benar. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Ya, benar sekali. Ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam meliputi hormon dan gen. Dan faktor luar ada makanan, suhu, tanah, air, kelembapan, dan ada cahaya. Nah, di sini cahaya itu sangat diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, namun pada saat proses perkecambahan, cahaya justru malah menghambat pertumbuhan kecambah. Ada yang tahu mengapa? Ya, betul, karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Benar sekali. Jadi, jika kalian menyimpan kecambah di tempat yang gelap, maka kecambah akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan yang berada di tempat yang lebih terang. Namun, kecambah akan tampak lemah dan pucat atau kekuning-kuningan karena kekurangan klorofil. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nih, pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap itu namanya apa? Betul sekali, etiolasi. Oke, masuk ke fotosintesis ya. Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Benar sekali, proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi bahan makan. Nah, pada proses fotosintesis itu terjadi karena adanya reaksi terang atau adanya reaksi gelap. Ada yang tahu apa reaksi terang, apa itu reaksi gelap? Oke, benar. Reaksi terang yaitu proses penangkapan energi matahari atau proses yang bergantung pada keberadaan cahaya.
Nah, dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak dengan panjang gelombang 380 sampai 700 nanometer saja loh yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya tampak terbagi atas beberapa spektrum loh, ada yang tahu nggak apa saja? Nah, betul sekali, antara lain ada cahaya merah, cahaya hijau kuning, cahaya biru, dan cahaya violet. Nah, tiap-tiap spektrum cahaya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Karena hal itu terkait pada jenis dan sifat pigmen di dalam kloroplas pada saat menangkap cahaya dalam fotosintesis. Nah, reaksi cahaya itu berlangsung pada bagian gerhana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia yang berupa zat kimia berenergi tinggi. Nah, tadi kan udah Ibu tanyakan apa reaksi gelap dan apa reaksi terang. Sekarang reaksi gelap, yaitu proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya. Nah, proses fotosintesis menggunakan energi matahari untuk menyusun zat gula sederhana. Nah, apa sih bahan dasar dari fotosintesis? Ada yang tahu? Betul sekali, karbon dioksida dan air. Nah, sekarang hasil fotosintesis apa aja? Ya, berupa zat tepung, oksigen, dan air. Nah, pada proses fotosintesis terjadi karena adanya reaksi kimia, yaitu 6H2O ditambah 6CO2, kemudian adanya cahaya matahari dan ada klorofil, menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Ada yang udah tahu apa itu molekul? Iya, hampir benar. Molekul adalah gabungan dari atom sejenis maupun berbeda jenisnya. Dari atom pembentuknya, molekul itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Untuk yang pertama, molekul unsur. Ada yang udah pernah dengar atau bisa menjelaskan? Ya, molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari atom yang sejenis. Benar, pintar banget ya. Jadi, molekul unsur itu terdiri dari atom-atom yang jenisnya tuh sama. Contohnya ada satu unsur hidrogen ditambah dengan satu unsur hidrogen menjadi molekul unsur hidrogen atau lambangnya itu H2. Contoh lainnya ada satu unsur nitrogen ditambah dengan satu unsur nitrogen itu menjadi molekul unsur nitrogen atau N2. Contoh lainnya juga oksigen ya, bisa, atau O2 itu nanti jadinya. Kemudian yang kedua, molekul senyawa. Molekul senyawa, ada yang udah tahu molekul senyawa? Oke, molekul senyawa itu adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang berbeda jenisnya. Misalnya ada dua molekul unsur hidrogen ditambah dengan satu molekul unsur oksigen menjadi, benar banget, menjadi dua molekul air atau dua molekul H2O karena dia terdiri dari 4 unsur hidrogen dan 2 unsur oksigen. Gitu. Contohnya lagi ada karbon dioksida juga. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari kita ada proses fotosintesis yang melibatkan molekul unsur dan molekul senyawa. Ada yang udah tahu? Belum ya? Jadi Ibu akan jelaskan proses fotosintesis itu ada bahan dan ada alatnya nih. Untuk bahannya ini ada 2 molekul senyawa. Apa aja itu? Ada 6H2O atau 6 molekul air.
kemudian ada 6 CO2 atau 6 molekul karbon dioksida. Dia kan molekul senyawa semua. Kemudian alatnya itu ada cahaya matahari dan klorofil. Menghasilkan karena dimasak ya, karena kan proses fotosintesis adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Setelah dimasak, diolah ini, hasilnya akan menjadi 1 molekul senyawa dan 1 molekul unsur. Itu ada C6H12O6 ditambah dengan 6O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Jadi itu contoh untuk penerapan molekul unsur dan molekul senyawa ya. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum membahas sifat-sifat cahaya, kita harus tahu dulu tuh apa sih itu cahaya. Nah, cahaya itu merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, dan lampu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, yang akan kami bahas itu ada 4 sifat cahaya. Nah, sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus atau cahaya merambat ke semua arah. Misalnya nih, jika lilin atau lampu yang kamu nyalakan itu ditempatkan di tempat yang gelap, maka kamu akan melihat bahwa daerah yang ada di sekitar lilin atau lampu tersebut itu akan menjadi terang. Nah, hal yang sama terjadi pada saat kamu melihat perambatan cahaya melalui lubang kecil di suatu ruangan yang gelap. Akibatnya, cahaya merambat lurus. Benda yang tidak tembus cahaya akan membentuk bayangan apabila terkena cahaya. Nah, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, terjadinya pembiasan telah dibuktikan oleh seorang ahli matematika dan perbintangan Belanda pada tahun 1621 bernama Wilbert Snell. Kesimpulan hasil percobaannya dirumuskan dan dikenal dengan hukum Snellus. Hukum Snellus mengatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar atau permukaan air danau yang tenang. Nah, bunyi hukum pemantulan yaitu yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi dan memberikan kehidupan di dalamnya. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Nah, setiap benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya, dan setiap benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap. Nah, selanjutnya berdasarkan pekat tidaknya suatu bayangan dapat dibedakan menjadi 2 jenis nih. Nah, bayangan umbra dan bayangan penumbra. Nah, apa sih itu? Nah, bayangan penumbra adalah bayangan yang tidak terlalu gelap, dengan kata lain bayangan yang memiliki dan mendapatkan cahaya. Dan bayangan umbra yaitu bayangan yang benar-benar gelap atau bayangan yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang materi kali ini? Belum ada. Udah jelas semuanya ya, berarti ya. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua ya. Hari ini pelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.